Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam Yesus Kristus, terutama lewat channel Paulus Rakel Ministry. Kita percaya Tuhan di tengah-tengah kita hari ini. Kita akan datang dan berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kembali kami intim dalam acara ini Tuhan. Saya percaya Engkau hadir dari awal sampai akhirnya. Firman-Mu hidup menjadi berkat bagi setiap pribadi kami. Roh hikmat-Mu menyertai kami. Berkati kami semuanya. Hamba-Mu yang menyampaikannya maupun kami mendengarkannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali kita jumpa dalam channel ini. Dan hari ini tidak terasa, hari berjalan hari, bulan berjalan bulan, dan akhirnya ketemu dalam bulan Natal. Setahun itu rasanya seperti 1 menit. Dan hari ini kita akan bicara Natal. Tentu, apakah Anda merasa bahagia hanya bulan Natal ini? Saya merasa bahagia. Sudahkah Anda persiapan segala sesuatunya dalam menyambut, menyongsong kelahiran Yesus Kristus? Nah, hari ini kita akan mengupas beberapa pertanyaan walaupun singkatnya yang berkenaan dengan Natal. Yang pertama, mengapa Yesus harus lahir, mati, dan bangkit? Mengapa Yesus harus lahir, mati, dan bangkit? Rasanya memang cepat menikmati merasa Natal tahun 2022. Itu pasti. Kenapa harus seperti itu? Pertanyaan tadi. Yesus lahir, mati, dan bangkit. Dan itu memang sudah merupakan ketetapan Allah, bukan manusia menentukan. Tuhan Allah berkata dalam Matius pasal 1 ayat 21, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Selanjutnya Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan berhidup yang kekal. Dikarenakan Roma 3:22, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini kata-kata kalimat membuat kenapa Yesus harus lahir dan mati dan bangkit. Tujuannya untuk meresponi kebenaran tentang Natal. Karena tidak ada tokoh agama apapun yang dapat melaksanakan lahir, mati, dan bangkit demi umatnya. Tidak ada. Selain hanya Yesus sajalah. Maka itu sebabnya Yesus harus lahir, mati, dan bangkit. Ini saling terkait. Yang kedua, mengapa Yesus harus berada di bumi? Yesus itu 100% dalam kemanusiaannya. 100% sempurna dalam keilahiannya. Firman Allah mengupas Yohanes 1 ayat 1 dan 2 dan 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pasal 1 ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, tapi juga 100% kemanusiaannya. Apa alasannya? Karena aku dan Bapa itu satu.
Percaya pada Yesus berarti percaya juga kepada Allah. Karena aku dari atas, tapi manusia itu dari bumi. Dengan aku dan Bapa itu satu. Itu jelas sekali Yohanes pasal 8 ayat 23 itu. Yesus datang dari atas, tapi kita semuanya itu dari bumi. Karena lahir lewat rahim seorang wanita. Tapi Yesus tidak seperti itu. Dan itu kehadirannya memudahkan manusia berkomunikasi dengan Allah lewat firman melalui Yesus, mempelajari hukum-hukum alam dan hukum firman-Nya. Tidak mungkin Allah berbicara dengan manusia seperti zamannya Abraham, zamannya para nabi, zamannya para rasul, tatap muka dengan muka. Nggak mungkin. Karena Allah itu kudus, kita peduli dengan dosa. Roma pasal 3 ayat 23. Semua manusia itu berbuat dosa dan kurang kemuliaan. Sedangkan Allah itu kudus. Yang ketiga, mengapa Yesus harus menyelamatkan manusia? Itu bagian daripada pertanyaan 1 dan 2 tadi, rentetannya. Karena ciptaannya telah dirusak oleh iblis. Kejadian pasal 3 ayat 15 mengatakan demikian. Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian 1 Yohanes 2 ayat 1 mengatakan, anak-anakku, hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara antara Allah dan manusia. Jadi harus Yesus itu menyelamatkan manusia. Karena tidak ada satu makhluk, tokoh agama apapun yang bisa menjadi perantara antara Allah dengan manusia. Tidak ada. Kisah Rasul 4 ayat 12 maupun dalam Matius 1 ayat 21. Bahwa tidak ada seorang manusia di dalamnya diberikan keselamatan selain hanya Yesus saja. Dan hal ini telah dibuatkan ratusan tahun sebelum Yesus lahir dalam Yesaya 53. Jadi jelas sekali lagi poin yang ketiga, mengapa Yesus harus menyelamatkan manusia? Karena hanya Dia saja yang sanggup. Tidak seorang manusia pun yang tidak sanggup menyelamatkan manusia. Karena itu jadikan momen Natal tahun ini dan kita nikmati dengan rasa syukur dan dalam keadaan berbahagia. Kita juga harus memiliki arti Natal yang sesungguhnya. Paulus serahkan misi mengucapkan selamat Natal dan Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Natal sudah diambang hari. Saya percaya kami semua orang percaya akan menikmati menghadapi Natal dengan rasa syukur. Karena tanpa Natal tidak ada arti keimanan itu. Tapi puji syukur Tuhan sayang kepada umat-Mu. Hamba berhenti, tapi Roh Kudus menyempurnakannya. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.